saya dari zaman kuliah. Yang mana teman saya dari zaman kuliah ini sekarang sedang mengembangkan bisnis frozen food khususnya untuk produk seafood. Untuk produk seafood ya, dia mengembangkan bisnis frozen food untuk produk seafood. Nah, nama brandnya adalah Meat and Sea. Bisa dicek juga kalau ada yang mau cek dulu Instagramnya Meat and Sea. Sebelumnya kalau saya nggak salah, Meat and Sea ini sebuah restoran, dan di masa pandemik ini mungkin beralih untuk menjual frozen food. Yang mana frozen food ikan ini kalau saya ngeliat sih masih agak jarang ya. Paling bakso ikan yang ada frozen. Walaupun pasti ada, udah ada. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sama teman saya namanya Rino. Nah, Rino ini akan cerita tentang kelebihannya frozen food apa, terus peluang bisnisnya gimana. Terus makannya juga lebih senang makan di rumah, entah itu dia pesan online, makan di rumah, atau dia masak sendiri di rumah. Nah, kalau ada yang masak sendiri di rumah sekarang mungkin oke, kita masih menunggu. Tadi ada informasi, kebetulan Rino masih ada masalah koneksi, 5 menit lagi akan segera bergabung. Di kolom komen suara saya terdengar jelas atau enggak? Barangkali juga nggak jelas, saya baru cobain ini. Kalau suara jelas tolong isi di komen ya. Nah, kalau saya kan kebetulan asal dari Bali ya. Kebetulan di Bali itu banyak banget yang jual ikan bakar. Terutama daerah Jimbaran itu kan ada ikan bakar terkenal banget yang di pinggir pantai. Kalau itu kan nelayannya pulang siang atau sore saya nggak tahu. Habis itu langsung dimasak aja malam. Walaupun nggak baru banget dipancing, 1-2 hari udah langsung dimasak. Nah, sedangkan kalau frozen food ini kan cukup lama ya, saya juga nggak tahu. Bentar, saya cek dulu. Nggak tahu, mungkin bisa sebulan atau 2 bulan. Nanti kita tanya Marino ya. Nah, itu kayak gimana ya? Aman nggak ya dikonsumsi? Itu yang harus yang akan kita tanya-tanya sama Rino hari ini. Kita masih nunggu koneksi dari Rino. Coba saya kontak dulu. Meet and See join. Sip. Menarik ya, frozen food akan jadi salah satu bisnis yang masa depan lah, masa kini ya, di masa digital ini. Karena orang juga pengennya kan simple sekarang. Pulang ke rumah habis kerja, nggak mau masak yang ribet-ribet, ada frozen food langsung tinggal manesin atau tinggal kasih. Nyuci itu lebih males daripada masaknya kan. Masaknya dikit, nyuci lama kayak gitu. Makannya sebentar lebih lama nyuci daripada masaknya, kadang-kadang kayak gitu kan, karena kompor besar, belum lagi yang berminyak harus direndam air sabun dulu. Nah kayak gitu tuh. Jadi frozen food ini bisa jadi salah satu solusi lah buat teman-teman yang malas masak mungkin ya. Rino langsung nih tentang kelebihannya frozen food.
Ini belum bisa join katanya, saya minta ulang. Oh iya, nanti teman-teman pengen nonton lagi lebih lanjut, kalau ke skip bisa lihat di Instagramnya Bisnis Bandung. Bisa cek di IGTV. Nah, nanti di sana ada apa? Record, hasil record yang talkshow kita sekarang. Atau bisa eh, ada juga record talkshow OCES selama ini. Kayak kita sudah episode ke-8 kalau saya nggak salah. Itu ada record yang kemarin-kemarin dari berbagai macam bisnis, ada yang ngomongkan Padang, ada Ketua Yayasan Widya Tama tentang Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat tentang bisnis lebah. Nah, bisa cek di YouTube kita juga. Bentar, dia salah akun nih, aku malah pakai akun pribadi. Nah, oke. Halo. Wah, tambah ganteng aja Agak-agak. Nggak apa-apa. Lokasi di mana posisi sekarang, no? Posisi lagi di mana? Lokasi lagi di ini, di kantor. Oh, ini kantor Mid NC ya? Di kantor Mid NC. Oh, di sana. Oke. Oke. Wah, ini lama banget nggak ketemu ya nih. Zaman pandemi. Terakhir ketemu waktu lo nikah kayaknya. 2000 berapa, no? 2018. 18. Oke, sip. 2018. Oke. Mana sih bisnisnya? Kita udah ini ya. Ini jadi kita bahas Mid NC ya, Lid. Ya. Oke. Langsung masuk. Ini udah dibangun dari 2016 sama Oke. istri saya. Nah, restoran itu karena satu dan lain hal ya gimana ya, tidak berjalan. Kadang kan kita punya rencana tapi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan ya. Jadi diputuskan untuk Sebelum pandemi udah rencana untuk nggak jalan dulu ya? Sebelum pandemi, no? Apa gara-gara pandemi? sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Oke. Jadi emang udah merencanakan masuk ke sini. Terus gimana kelanjutannya? Sebelum pandemi udah bangun ya, detensi itu namanya. Ya walaupun kadang naik turun, ya kita anggap itu turun. Nah, kita pengen bikin naik lagi. Jadi brainstorming apa sih pada waktu itu berhasil mitigasi resikonya biar ya semakin kecil ya risiko-risikonya, tapi tetap
keinginan itu dapat. Salah satu keinginannya itu yang pengen kita dapat tuh ya banyak. Oke. Itu salah satu. Awalnya itu seperti itu. Jadi kita memang change bisnis, Hmm. dan jadi frozen ya sekarang. Bisnis Oke. kan gitu. Jadi concern karena memang kita pengen bertahan lama. Kalau bisnis concernnya keuntungan untuk pribadi, mungkin bisa aja itu membawa membawa kemudahan, membawa manfaat buat konsumen. Jadi kita berharap yang kali ini konsep ini bisa lebih long lasting ya, lebih Oke. sustain. Kalau Gini, awalnya itu kan kita karena bentuknya restoran ya kita udah punya kenal sama supplier ya. oke, Supplier pasti. kurasi, ada yang mana yang ini ya, yang terbaik, Ya. terbaik, yang mana yang paling kompetitif juga. Yang baik itu kita lanjutkan. Jadi berawal dari bisnis yang ternyata membawa ini ya, membawa apa? Koneksi yang baik gitu ya, ekspor impor. Oke. Nah kebetulan yang produk ikan yang kita jual ini adalah sesuatu yang memang dari perusahaan istri juga. Itu Oke. kita mancingnya di Indonesia, tapi yang menikmati itu makan orang Eropa. luar. Ya, Eropa, Jepang, Amerika. Justru kita malah makannya Ayam. ayam Broiler. Iya. Jadi kita juga pengen. No, koneksinya putus kayaknya. No. Kualitasnya baik. Jepang, kenapa kok nggak dirasakan oleh penduduk lokal? Kita membawa itu. Nah, berarti ini yang frozen food yang dijual oleh Meat NC ini kualitasnya oh betul, sama dengan kualitas ekspor. Wah, luar biasa ya. Nah, selain kualitas, apalagi nih, no, alasan orang kenapa harus beli frozen food di Meat NC? Gini, kita ulang tadi ya. Kualitas ekspor itu sebenarnya ikan berkualitas itu kan harus standarnya. Kalau Gimana? ada standarnya. Standarnya, oke. Jadi ikan yang bisa dibawa ke luar. Mereka ini standar. Ada lembaga internasional yang ini ya assess. Oh gitu. Jadi harus ketahuan nih ikannya itu ditangkap, prosesnya seperti apa, proses penangkapannya, apakah penangkapan yang baik atau tidak. Nah, lalu setelah ditangkap itu juga harus masuk ke ini ya, ke rumah, dan itu nggak semuanya bisa memenuhi standar itu. Padahal itu karena kualitasnya sangat baik. Berarti
Itu kita kalau yang di gimana? halo, Agak putus ya tadi koneksinya. Gimana putus gimana? ya. Iya, Iya, jadi kita tadi sebentar. itu standarnya standar luar. Standar luar. Kayaknya bisa dicoba lah. Ah, Kita gimana? kompetitif sekali. Oh, kompetitif ya. Oke. Oke, 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 oke. Nah, selain ikan ada produk yang lain nggak, no? Produk laut kan nggak cuma ikan tuh, ada cumi, ada udang. Jadi kita core-nya sebenarnya ada di kalau di industri perikanan itu ada jadikan pelagik. Pelagik itu laut dalam. Hmm. Nah, Oh, itu gitu. yang itu adalah specialties kita. Contohnya kayak salmon, lalu ada tuna. Tuna kita terbaik ya. Tuna tuh ada bluefin tuna, ada yellowfin tuna, lokal gitu. Lokal Oh, senangnya gitu. gurame. Saya nggak bilang gurame itu Heeh. bukan lele. Kita nggak bilang itu nggak bagus, tapi ikan ini jauh lebih bagus. Gitu. Oke. Kita bisa dibahas protein terbaik, membantu perkembangan otak. Lalu makan ikan itu juga asamnya tuh asam lemaknya itu tidak jenuh, jadi sangat baik untuk kesehatan. Proteinnya Oke, sangat oke. sangat baik tumbuhan baik anak. Nah itu di ikan Masih di ikan dan produk unggulannya itu adalah ikan laut dalam, salah satunya tuna tadi ya, saya bilang no ya. betul. Tuna ya. Kita Oh, punya juga cumi, oh cumi juga udang punya itu tapi. kita Mm-mm. ada. Hmm. Kalau salmon tadi emang di Indonesia ada salmon juga no yang hidup no. Lebih jauh yang penting ya. Lebih jauh. Nggak di Indonesia berarti ya. Oh. Samudra ini ya, Pasifik Samudra ya. India, bawah. Oh Pasifik. Oh iya, jauh banget berarti ya. Juga Natuna situ ya, kanan ya. betul. Oke, oke, oke. Sebenarnya frozen itu begini, Lid. Kalau di frozen dengan sangat baik ya, ketika ketika ikan itu lagi hidup ditangkap masuk ke Mm-hmm. minus 9 derajat, Berapa dong? itu Berapa? kualitas Minus berapa? minus 60. Itu Iya, di atas minus 60. Oh. itu kualitas ikannya sama seperti fresh, Oke. sama sama seperti Sama seperti fresh fresh ya. fish. Jadi Heeh. dan itu akan tidak dibuka-buka, itu 1 tahun bisa bertahan. Hmm. Waduh, luar biasa ya. Tapi itu nggak perlu dibungkus vakum dulu, apa gimana? Bungkus Ya plastik makanya vakum gitu nggak? itu kan pertama kan ada prosesnya itu freezernya itu ada di kapal beku ya. Jadi nggak sempat Oke. dia nggak sempat dia hangat dulu tuh, Panas nggak gitu sempat. ya, hangat. Oh. Oke. Nah itu kita sebutnya one time frozen. Jadi frozen itu Hmm. sampai di tangan kita di rumah itu sudah itu belum pernah defrost. Hmm. Nah itu Beku terus sebenarnya ya? bisa bertahan tahun, tapi tahun lah, mungkin sekitar 6 bulan. 60. Ah, terus no, kalau pengiriman nih, aku penasaran nih. Misalnya pengiriman kan jasa ekspedisi berarti harus khusus jasa ekspedisinya no ya, karena harus dingin kan selama pengiriman juga. Ya kalau Bagaimana? ini langsung saya ngomong saat
Nah, Uh, cukup itu. Siapkan packaging yang terbaik, dan kita juga ada kerjasama, ada kurir pribadi, ada juga kurir online, tergantung tergantung pemesanannya. Oke. Kita salah satunya saya bawa ada misalnya, kalau kita kita wrap dalam box seperti ini, di dalamnya ada ikan, ada dry ice, lalu kita UTS ya. bungkus lagi pakai apa namanya, pakai plastik ini ya, wrap. Jadi di dalam tuh kita pastikan Oke, oke. Gimana? Nggak pernah? tidak turun temperaturnya, Lid. Oh, nggak tahu temperaturnya. Oh, biasa. Temperatur ya, bukan suhu, no ya. Temperatur Berarti sekarang maksimum masih pengiriman area berapa jam itu, no? Kurang lebih dari jarak dari kantor. Maksimum pengiriman. 6 jam tuh masih 6 jam. 6 jam selama perjalanan, masih kita bisa pastikan kualitasnya masih aman. Oke. 6 jam ya. Jadi ini Gel ice kalau frozen dry ice-nya ya. nyimpan, saya salah kayak ngomongnya tadi dry ice ya, bukan dry ice tapi gel ice gel. Oh, gel ice. Apalagi kita vakum di dalam satu kotak ya, di dalamnya kalau kalau misalnya beberapa ikan memang dia tidak tahan panas, misalnya pakai apa namanya, No. pakai Ini ada gangguan koneksinya tadi. Gambar lu kelihatan. Suaranya sih kedengaran. dari gel ice. Oke, Iya, iya ya. gel ice. Jadi gimana gel ice-nya? Ini masih gel ice itu kan menyimpan dingin. Hmm. Nah, jadi dia tuh um, kita Wah, nggak kedengaran no. panas dari luar tuh tidak masuk ke dalam. Halo. Bentar, no. Koneksinya agak gangguan Pakai wifi atau pakai tes? No, suaranya nggak kedengaran Ini wait, nggak ada masalah kok sebenarnya. Nah, ini loh kelihatan no. Harus ganti sudut kali ya. Tes, tes, tes. Coba ngomong no. Belum kedengaran Halo? Coba bicara no. Oh, belum kedengaran Gimana? Gimana? Kedengaran nggak? Udah bisa ngomong belum? Coba ngomong no.
Aku belum kedengeran sih. Nah, coba bicara, no. Halo, kedengeran suaraku, no? Nggak kedengeran deh. Suaraku kedengeran nggak, no? Halo? Maaf ya pemirsa, ini lagi ada gangguan koneksi. Emang sih, sebenarnya live IG itu lebih bagus. Karena wifi itu ada FUP segala macam itu. Oke, coba nih, live. Tapi tadi beberapa udah dapat informasi yang menarik ya. Jadi sebenarnya frozen food itu baru setelah ditangkap baru sampai di pelabuhan langsung di frozen, enggak gitu. Tapi dari kapal pun, dari kapal yang nangkap iklan, kapal nelayan yang nangkap ikan itu sudah mulai di masuk freezer, terus pengirimannya pakai gel ice itu maksimum 6. Justru ini malah pakai wifi, tadi pakai kuota, kirain nggak bakal. Oh, iya. Aneh ya. Oke, oke. Tadi sampai mana ya? Lanjut lagi deh. Tadi Ya, sampai ya, ya. mana ya? Um, Eh, sampai gel ice. Terus diapain? ya di dalam Ya, packaging oke, oke. itu juga sudah kita siapkan juga, ada aluminium foil, ada apa namanya, wrap, lalu di luar juga masih pakai box lagi. Jadi itu makanya Hmm, setelah kita hitung-hitung bisa bertahan sampai 6 jam lah kira-kira dalam satu paket oke. box itu. Paket pengiriman. Oke, keren. Kalau misalnya gini, no, misalnya mesennya nih, eh tuna, terus ada salmonnya. Wih, kenapa hilang? Ada tuna, ada salmonnya, terus ada udangnya. Itu bisa satu packing, packing atau beda packing, no? Uh, Satu, bisa, bisa satu satu box. bisa. Hmm. Tergantung waktu, kira-kira 3 kilo. Oh, 3 kilo bisa. Berat juga ya. Iya. Oke. Misalnya bukan terakhir ya, tapi sekalian kalau kan tadi udah diceritain. Kalau ada yang mau mesen, gimana caranya, no? Lewat mana? Lewat WA atau DM Instagram atau ada landing page atau gimana, no? Hilang ya?
Oh, gimana ya cara pemesanan untuk ke Meet NC? Kedengeran, no? Halo? Apa ya? Padahal harusnya nggak berat ya, kalau cuma untuk streaming gini. Kayak masih ada gangguan koneksi deh. Sabar ya, Brian ya. Ini Brian mesin ya. Sabar ya, Bri. Bentar lagi dijawab nih. Dan pertanyaannya cara membedain daging yang sudah Putus-putus terus. nah, ini kelihatan nih, jelas nih. Ya ampun. Oke, Nggak oke. apa. Oh. Nah, tadi cara sebelum ini ke pertanyaan udah ada yang nanya. Sebelum ke pertanyaan, cara pesen Meet NC gimana, no? Cara pesennya yang paling cepat. Ya, kalau mau Instagram kita @meetnc. Nah, di situ ada link yang bisa diklik. Di situ ada katalog kita, ada Oh, katalognya. kontaknya juga, dan Oke, nanti oke, kita oke. akan arahkan untuk lebih detailnya. Nah, ini ada yang nanya, no. Cara membedakan daging yang udah pernah di membedainnya. Daging yang sudah pernah di defrost gitu ya, sudah pernah ditawing gitu ya. Ya, oh, terus Sebenarnya di post lagi. lebih ngaruh ke ini ya, lebih ngaruh ke kualitas pada awalnya dulu. Hmm, Kalau misal storage dengan baik itu artinya sudah dipilih ya, artinya misalnya kan ini kan sudah beku nih ya, sudah beku, oke. ya tidak dicampur dengan um, materi bahan lain, misalnya tidak dicampur dengan daging, itu kalaupun Hmm, dia sempat uh, terus? di towing, Hmm, itu uh, mungkin masih lebih lebih baik, oh gitu. lebih bagus kualitasnya. Tapi kalau yang di awal itu memang uh, kualitas daging ikannya ini memang sudah kurang baik, Hmm, sudah tercampur bakteri, dicampur dalam kulkas, ada sayur, ada pada saat suhu normal, bakteri berkembang cepat sekali gitu loh. hmm. Pasti pasti Jadi beda ya. Warnanya juga. warnanya jadi gimana, no? Jadi kalau misalkan dagingnya itu kan kalau yang baru masih masih baik itu dia kenyal, Oke, itu ya dagingnya udah kualitasnya baik. oke. Jadi pertama kualitasnya, terus jangan dicampur waktu frozen. Ya. Oke, oke, oke. Nah, terus rencana nih, aku nambahin pertanyaannya, no. Rencana kalau scale up-nya gimana, no? Mid NC ke depannya? Ingin ini ya bisa bisa
banyak customer kita yang sudah mulai tanya, uh, memungkinkan nggak dibeli untuk teman-teman di Bandung. Nah itu ada rencana ke sana. Oh, Mudah-mudahan kalau emang lancar, Bogor dan Bandung sama Surabaya dan Bali nanti mungkin. gimana? Oh, hilang lagi suaranya. Sementara ini masih di mana? Jakarta. Selatan, storage kita. Nggak kedengeran. Gimana? Sementara di mana area yang dilayani? Ini kelihatan nggak sih? Kok gambar saya gelap ya? Kelihatan. Areanya di mana selama ini yang dilayani? Jakarta Selatan. Oh, nggak kedengeran ya. Oke. Ada di area. Halo. Iya. Jakarta Area Bintaro. Utara. Saat. Oke. Nah, untuk scale up-nya, kita rencananya mau kita juga melayani kita yang ada di Bandung, yang paling dekat ya. Oke. Ya, nanti kalau ada yang komen di Instagram bisa dibalasin aja oleh BitNC kayaknya. Koordinatnya gangguan koneksi. Kapan-kapan kita live mungkin langsung aja, no. Jangan pakai Instagram ya. Kalau udah PSBB AKB beres nih. Nggak enak juga nih, nggak kedengeran suaranya. Kayak gini ya, maaf. Nggak apa-apa. Oh. Koneksinya nih. Oke. Aduh. Bentar. Nah, kalau buat ini nih, no, buat konsumen ya. Kalau konsumen itu sebenarnya lebih bagus beli yang mana sih, no? Frozen food atau yang fresh fish itu? Gimana ini ya? Kok jadi begini koneksi ya? Kalau pilih konsumen nih, sebenarnya lebih bagus pilih mana sih? Fresh fish atau frozen fish, no? Kedengeran, apa ya? Segini. Biasanya lancar-lancar aja. Kalau JRX sudah yang di gini ini dan udah macam-macam dia. No, kedengeran nggak, no? No, nah, kedengeran ya? Oke deh. Kayak ini masalah koneksi ya. Nggak berimbang koneksi. Padahal biasa aman-aman aja.
Belum. Halo. Kedengeran lagi. Nggak apa-apa. Nanti di YouTube-nya kita potong-potong loh. Yang bagian-bagian sampai pengembangan. Oke. Flash sama Nah, benar. tadi ya. Ya, itu pertanyaannya itu. Itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi sebenarnya fresh sama frozen itu bagus. Frozen itu ini ya, kalau di dibekukan dengan cara yang baik. Yang tadi seperti jelas itu. Sama bagusnya sebenarnya. Kalau penyimpanannya nggak baik, jadi pas kita ketemu di misalnya di pasar gitu ya, dia ikannya dan beku, apa namanya, panas dingin gitu ya, bakterinya udah banyak. Karena Ya, sebenarnya kalau kita pegang, udah bau gitu loh. Bau juga tadi salah satu parameter yang jadi ini di apa namanya, mudah untuk membedakan mana yang masih bagus mana yang enggak. Tapi lah ini kalau dia ketemu sama udara itu Oke, walaupun sempat keputus, tapi udah dapet intinya, no. Makasih banget nih, keren banget. Tambah ilmu pengetahuan, jadi sebenarnya frozen sama fresh itu sebenarnya sama ya, sama-sama bagus. Yang penting frozennya itu diproses dengan benar, kan gitu. Nggak udah frozen, terus panas lagi, terus didinginin lagi. Nah, itu udah pasti teroksidasi, udah timbul bakteri, sehingga baunya udah nggak aroma amisnya berbeda kayak gitu. Oke, no. Sampai situ aja, nanti aku potong-potong ini beberapa bagian. Kedengeran nggak ya? Oke, nggak apa-apa. Thank you waktunya, no. Kita oke ya. Oke. Sip. Makasih banget buat Rino, walaupun keputus-putus di bagian akhir. Lumayan lah hari ini, sore ini, kita daripada ngantuk, kita nambah pengetahuan tentang frozen fish, yang mana ternyata, aku baru tahu, ternyata frozen fish itu kualitasnya sama aja, sama yang fresh fish. Juga jamin kualitas, bahwasannya kualitas ikan yang dipancing, sama juga sampai kualitas pemrosesan. Kita langsung follow Instagramnya Meat and See. Langsung di sana ada katalognya, langsung bisa order di sana. Nanti di YouTube akan kita potong-potong bagian-bagian yang kita tadi lost connection supaya nggak kedengeran, nggak terganggu. Jadi mending nonton di YouTube aja daripada di IGTV. Kalau di IGTV kita langsung upload apa adanya nih. Tapi kalau di YouTube nanti kita potong